Halo semuanya, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di channel saya. Bersama saya Cornelius, YouTuber Pendidikan 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang IPA yang ada di tema ke-6. Jangan lupa untuk menyaksikan video sampai akhir agar kalian dapat paham dan mengerti materi dengan baik. Yuk kita mulai saja videonya. Yang pertama adalah mengamati siklus hidup makhluk hidup. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan bicara, dan kemampuan berpikir. Pertumbuhan dan perkembangan dapat terjadi selama siklus hidup makhluk hidup. Kita lihat siklus hidup kucing. Pertama, anak kucing tumbuh menjadi kucing muda. Lalu kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa, dan kucing dewasa melahirkan anak kucing. Kemudian mencirikan siklus hidup serangga. Kita lihat kupu-kupu. Itu dari telur, lalu ke ulat, kemudian ke kepompong, lalu ke kupu-kupu. Dan belalang. Belalang dewasa itu bertelur, lalu telurnya itu menjadi nimfa yang kecil, lalu menjadi nimfa yang kedua agak besar, lalu ke nimfa 3 lebih besar lagi, dan kemudian ke nimfa keempat lebih besar lagi, dan terakhir menjadi belalang dewasa, di mana yang betinanya nanti akan kembali bertelur. Pada siklus hidup tersebut, kedua serangga mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk ini dinamakan metamorfosis. Siklus hidup kupu-kupu mengalami tahap pupa, sedangkan belalang tidak mengalami tahap pupa. Tahap pupa inilah yang membedakan metamorfosis yang dialami kupu-kupu dengan belalang. Metamorfosis yang mengalami tahap pupa, seperti pada kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna. Dan metamorfosis yang tidak mengalami tahap pupa, seperti pada belalang, disebut metamorfosis tidak sempurna. Manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan di sekitar kita memiliki banyak manfaat. Hewan dan tumbuhan memanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, maupun sebagai bahan baku produk kesehatan. Manfaat hewan dan tumbuhan. Kita lihat tumbuhan. Yang pertama adalah padi. Itu manfaatnya sebagai bahan makanan pokok. Kemudian tumbuhan kapas, itu manfaatnya sebagai bahan pembuat kain katun. Lalu tumbuhan jati, manfaatnya sebagai bahan bangunan dan perabot. Kemudian tumbuhan kelapa, manfaatnya sebagai bahan makanan, minuman, dan batangnya untuk bahan jembatan di desa-desa. Lalu ada hewan, ikan, manfaatnya sebagai bahan makanan. Domba, manfaatnya sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Kerbau, manfaatnya bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Sapi, manfaatnya sebagai bahan makanan dan tenaganya untuk menarik gelombang. Upaya pelestarian makhluk hidup. Di sini ada penyebab kelangkaan baik hewan maupun tumbuhan. Yang pertama, hewan sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat. Lalu, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Berikutnya, habitat hewan dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Dan terakhir, hewan tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Berikutnya, tumbuhan dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya, tanpa ada reboisasi misalnya. Jadi, tebang terus, tapi tidak ada usaha penanaman. Kemudian tumbuhan sulit berkembang biak. Kemudian tumbuhan itu rentan terkena hama. Dan tumbuhan mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Banyak daerah yang pada awalnya tumbuhannya banyak, tapi ketika atau musim kering itu menjadi banyak
mati karena kekeringan. Penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Dalam menjaga kelestarian alam di Indonesia, pemerintah membuat peraturan dan akan memberikan sanksi bagi pelaku penebangan hutan dan perburuan hewan liar. Tujuannya agar pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan, penangkaran, serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Pembudidayaan adalah upaya memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih atau kultur jaringan. Pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Terima kasih ya sudah menyaksikan video sampai akhir. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami dan mengerti materi ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya, agar kalian dapat berbagi materi pada teman-teman kalian yang lain yang masih belum paham tentang materi ini atau membutuhkan materi ini. Kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya yang akan mempelajari materi IPA pada topik-topik berikutnya. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.